Wadrib lahu, berikan perumpamaan kepada mereka. Mathalal hayatid dunia, perumpamaan itu adalah perumpamaan kehidupan dunia. Kamain, seperti air, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan air itu dari langit. Antara air dengan kehidupan dunia itu memiliki kemiripan-kemiripan. Sejak dia turun sampai dia menguap kembali menjadi hujan itu selalu berubah. Awalnya dia jatuh dalam kondisi yang bening, yang bersih. Setelah itu dia bisa berubah menjadi keruh, menjadi kotor. Nasihat dari dokter, harus banyak minum air, harus banyak minum air. Ya tapi jangan minum 1 ember. Kalau minum 1 ember bisa mabuk kita itu. Sama, kita mandi juga begitu. Cukup air yang ada di kamar mandi kita yang kita pakai untuk mandi. Tidak perlu setiap hari nyebur di pelabuhan Kalianget itu misalnya, ya karena pengen air yang banyak, ya kan, bisa tenggelam kita. Sama kehidupan dunia juga begitu. Kalau kita berlebih-lebihan kita bisa tenggelam. Karena banyak orang yang tidak bisa lulus ketika diuji dengan kenikmatan dunia. Saya berkali-kali bilang, orang itu kalau diuji dengan kenikmatan dunia, banyak yang tidak sadar bahwa dirinya sedang diuji. Sebaliknya, kalau dia diuji dengan kesulitan, dengan kesedihan, kesusahan, alarm kita langsung hidup, saya sedang diuji. Hidup miskin, gak punya apa-apa. Sadar dia bahwa diuji, lulus. Banyak yang sabar, banyak yang tabah ketika diuji dengan kesulitan, kesedihan. Semakin dekat dia dengan Allah. Tapi kenapa ketika diuji dengan kenikmatan dunia kita tenggelam? Seperti kita tenggelam gara-gara nyebur ke air laut. Banyak yang tidak lulus. Tidak ada ceritanya orang mengatakan saya diuji dengan banyaknya mobil. Tidak ada. Saya diuji dengan 5 rumah megah di Sumeneb, 1 di Surabaya, 1 di Malang, 1 di Jakarta. Kan tidak ada. Pernah nggak dengar ada orang mengungkapkan sedang diuji dengan kenikmatan dunia yang saya sebutkan tadi? Itu nggak ada. Makanya banyak orang yang tidak lulus ujian ketika diuji dengan kenikmatan dunia itu. Banyak orang yang tenggelam karena berlebih-lebihan. Prinsip kita menggunakan kenikmatan dunia itu secukupnya saja. Ada lebihnya kita gunakan, kita manfaatkan untuk orang lain. Kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakat. Khawatir kalau berlebih-lebihan kemudian kita menghalalkan segala cara. Tamak, rakus, rambu-rambu hukum-hukum agama, hukum-hukum negara gak dipedulikan. Mumpung punya jabatan, punya banyak kewenangan, dia korupsi misalnya. Nah ini banyak orang yang tenggelam karena kenikmatan dunia, karena terlalu banyak minum air, mabuk dia. Jabatan juga seperti itu, ujiannya berat Bapak Ibu. Iya sekarang belum punya jabatan, kita itu bisa berpikir idealis, mengkritik pemerintah, mestinya begini, mestinya begitu. Siapa yang menjamin nanti kalau sudah dapat jabatan Anda tetap dengan idealismenya itu? Alih-alih ingin melakukan perubahan menjadi lebih baik, jangan-jangan Anda sebaliknya nanti juga sama saja dengan mereka-mereka itu. Jabatan ini juga dalam sejarahnya ya, mampu menggoda manusia yang dulunya beriman, yang dulunya taat, yang dulunya sangat melayani dengan baik. Tetapi setelah dia dapat jabatan, idealismenya menjadi hilang. Dulu bismillah melayani, kapan saja dia siap. Sekedar diundang acara tahlilan, misalnya acara selamatan, dia datang. Coba nanti kalau dia sudah jadi bupati, apakah dia bisa datang melayani? Setiap kita undang ke masjid, setiap kita undang ke maulid, belum tentu. Karena dia sudah punya jabatan. Betapa jabatan itu bisa merubah kehidupan seseorang. Makanya jangan sok pahlawan. Ia sebelum dia menjabat sangat idealis, pengen melayani kapan saja, di mana saja. Tapi setelah menjabat belum tentu Bapak Ibu. Dengan jabatannya itu ya, dia berat, dia mabuk. Seperti mabuk dia minum air terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali majelis ilmu kita pada pagi hari ini, perkenankanlah saya menyapa sekaligus memberikan salam penghargaan ke beberapa pihak yang hadir. Yang pertama yang saya hormati pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Kalianget Timur, yang pada pagi hari ini menyambut kami dengan sangat baik. Rombongan Sajadah Fajar dari Sumeneb bisa bersilaturahim, bisa ngaji bersama pada pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Majelis, Bapak Ketua Sajadah Fajar, Bapak Haji Sugiyatno bersama teman-teman yang hingga pagi hari ini tetap semangat mengajak kita semua untuk senang berjamaah, terutama berjamaah melaksanakan sholat subuh dari masjid ke masjid. Harapan kita semua dengan media berjamaah ini semakin menguatkan persaudaraan kita, semakin menguatkan keberjamahan kita, walaupun kita tadi disebutkan berbeda ormasnya, mungkin ya, berbeda masjidnya, berbeda partainya misalnya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu ya. Tapi semuanya tidak menghalangi kita semua untuk bersama-sama berjamaah menguatkan persaudaraan sesama umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, kami semua patut bersyukur dan berbahagia pada pagi hari ini. Semua kita juga dalam kondisi sehat walafiat, punya banyak kesempatan untuk duduk bersama, silaturahim, dan juga mengaji bersama sebagaimana yang disampaikan di awal tadi. Harapannya kita bisa menemukan banyak keutamaan-keutamaan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, walaupun hanya beberapa menit, tetapi harapan kita cukup besar. Setelah pulang dari masjid ini, kita semakin bisa mengembangkan kebersamaan ini ke depan menjadi lebih baik. Kita punya oleh-oleh ilmu pengetahuan tentang Islam dengan harapan bisa dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, di awal tadi saya membacakan satu ayat. Satu ayat ini sebenarnya cukup populer disampaikan, tetapi perlu saya sampaikan kembali dengan harapan kita bisa menyadari betapa kehidupan kita di dunia itu sebenarnya tidak lama. Oleh karena itu sangat tepat kalau kita bisa mengimbanginya dengan kesadaran yang penuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita setelah kita meninggal dari dunia ini. Salah satunya dengan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, mengawali kehidupan dunia kita dengan semangat hidup bahagia nanti di akhirat. Karena memang masa depan kita yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Jamaah yang berbahagia, Allah memberikan perumpamaan kehidupan kita di dunia itu seperti air.
Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum. Berikan perumpamaan kepada mereka, kepada manusia, kepada kita semua. Mathalal hayatid dunya. Perumpamaan itu adalah perumpamaan kehidupan dunia. Kamain, seperti air, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan air itu dari langit. Jamaah yang berbahagia, kenapa Allah itu memberikan perumpamaan kehidupan kita di dunia itu seperti air yang turun dari langit? Apa persamaannya antara air yang diturunkan dari langit itu dengan kehidupan kita di dunia pada hari ini? Kalau kita membaca beberapa tafsir, salah satunya saya sempat baca tafsir Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa antara air dengan kehidupan dunia itu memiliki kemiripan-kemiripan. Yang diantaranya itu, yang pertama adalah sama-sama berubah. Kemudian yang kedua, air dan kehidupan dunia itu sama-sama habis, selesai. Kemudian yang ketiga, antara air dengan kehidupan dunia itu sama-sama basah. Apa yang dimaksud basah nanti kita jelaskan. Kemudian yang keempat, antara air dengan kehidupan dunia itu menggunakannya jangan berlebih-lebihan. Kita akan jelaskan satu persatu dalam waktu beberapa menit ke depan, supaya kita punya oleh-oleh. Nanti ketika pulang dari masjid ini, ingatlah bahwa kehidupan kita itu seperti air yang turun dari langit, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat tadi. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang pertama, dalam tafsir Al-Qurtubi ini dijelaskan bahwa air itu dengan kehidupan dunia itu sama-sama berubah. Kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika air itu turun dari langit, jatuh di atap atau di genting, kemudian jatuh ke selokan, kemudian jatuh ke kali, kemudian jatuh ke sungai, ke laut, hingga menguap kembali. Itu adalah pemandangan real yang kita saksikan bahwa ternyata air itu memang berubah, tempatnya berubah. Sejak dia turun sampai dia menguap kembali menjadi hujan itu selalu berubah. Saya ulangi sekali lagi ya. Coba kita saksikan air yang turun dari langit itu turun ke atap kita, kemudian turun ke talang kita, turun ke selokan kita, turun ke kali, turun ke sungai, turun ke laut, sampai kemudian menguap kembali menjadi air. Itulah sifat atau karakter dari air itu, mudah berubah-berubah. Tempatnya berubah, warnanya juga berubah. Yang awalnya dia jatuh dalam kondisi yang bening, yang bersih, setelah itu dia bisa berubah menjadi keruh, menjadi kotor. Kalau dia menjadi kopi, dia menjadi hitam. Kalau dia menjadi teh, maka warnanya seperti teh yang kita saksikan. Air berubah, tempatnya berubah, warnanya juga bisa berubah. Begitu juga dengan kehidupan kita juga bisa berubah. Sekedar mengingatkan saja, keadaan kita ketika kita masih terlahir dari rahim ibu kita, kita berada dalam kondisi yang lemah. Setelah itu kemudian berubah menjadi anak, menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi gagah, menjadi cantik.
setelah itu kemudian akan berubah lagi. Seperti yang kita saksikan pada hari ini, ada yang masih gagah seperti Pak Sugiyatno misalnya, ya, walaupun sudah umur berapa Pak Haji? 61. Tapi ada juga yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa berdiri gagah, tegak, rambutnya juga sudah beruban. Itu adalah perubahan-perubahan biologis kita yang kita saksikan secara nyata betapa kehidupan kita sebagai manusia dari masa ke masa itu juga berubah. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu alladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu itu min dha'fin, dari awalnya dalam kondisi yang lemah, dha'fin. Jadi kita itu diciptakan pertama kali kondisinya lemah, min dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dari kondisi yang lemah itu kemudian kita menjadi kuatan. Kita menjadi kuat, menjadi gagah. Coba kita ingat masa muda kita, gagah, ganteng, cantik, menarik. Siapa yang tidak suka orang yang gagah, yang ganteng? Siapa yang tidak suka orang yang muda, yang cantik? Itu kehidupan kita yang mungkin kita pernah mengalami itu. Tapi ingat, setelah itu, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Tapi setelah kamu itu kuat, setelah kamu itu gagah, perkasa, setelah itu akan dikembalikan kepada kondisinya yang lemah, wa syaibatan, dan akan juga terlihat rambutmu akan terlihat beruban. Jamaah yang berbahagia, ini kehidupan kita. Yang awalnya lemah menjadi kuat, yang setelah kuat itu kemudian kembali lagi menjadi lemah. Itu kehidupan kita mirip dengan air yang saya ceritakan tadi. Jamaah yang berbahagia, sebagai orang yang beriman, mestinya setiap perubahan-perubahan itu berubah menjadi baik, menjadi lebih baik. Yang dulu mungkin jarang sholat, mestinya berubah menjadi rajin sholat. Syukur-syukur kalau bisa sholat berjamaah di masjid ini. Apalagi sudah sepuh, sudah pensiun, sudah dianggap tidak produktif oleh negara, makanya dipensiunkan, diganti sama yang muda. Terus mikir apa lagi? Kalau tidak memikirkan masa depan selanjutnya setelah pensiun, termasuk pensiun dari dunia, harus rajin ke masjid. Itu perubahan kita. Mestinya perubahan kita menjadi lebih baik. Rajin berjamaah. Dengan banyak uang yang dulunya kita hitung-hitungan, karena kita berbisnis, mestinya berubah. Dengan bisnisnya kita yang sudah mapan itu, kita bisa rajin bersedekah, bisa rajin berinfak, bisa rajin berzakat, supaya kita hidup itu punya nilai manfaat kepada saudara-saudara kita. Termasuk kita sering berdonasi misalnya dalam beberapa minggu terakhir ini kepada saudara-saudara kita yang menderita di Palestina. Itu perubahan kita sebagai kaum beriman, mestinya berubah menjadi lebih baik. Jamaah yang berbahagia, sifat air, sifat kehidupan dunia yang berubah-berubah ini mestinya kita sadari dengan baik. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pikiran kita, supaya kita ini jangan kaget kalau dihadapkan dengan perubahan-perubahan itu. Hidup di dunia itu berharap tetap dalam satu kondisi tidak mungkin. Kita akan mengalami perubahan-perubahan itu. Mau tidak mau kita akan berubah. Saya nggak mau terlihat tua, kemudian sampai operasi plastik misalnya, ya kan.
Ini ciri orang yang tidak paham tentang hakikat kehidupan. Dia tidak paham bahwa dia akan berubah. Yang awalnya kulitnya itu kenceng akan berubah menjadi keriput. Tidak perlu sampai operasi plastik. Karena memang hakikat kehidupan itu kita akan berubah. Dan kita harus siap menerima perubahan itu. Kita tidak bisa mengingkari perubahan itu. Makanya tadi ditegaskan oleh saya, kita jelaskan bahwa sebaiknya perubahan itu diiringi dengan perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Bagaimana dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kehidupan keimanan kita itu bisa mewujudkan sikap-sikap, perilaku-perilaku yang lebih baik, menjadi semakin taat beribadah, menjadi semakin soleh, beramal sosial, bermuamalah. Jamaah yang berbahagia, ini kemiripan pertama antara air dengan kehidupan dunia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, air dengan kehidupan dunia itu sama-sama punya sifat habis, selesai. Kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita punya 1 gelas air. Ketika kita haus, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita meminumnya, dan air itu habis. Air yang kita miliki yang 1 gelas itu habis. Karena kebutuhan kita meminumnya habis. Harus beli lagi. Kalau itu misalnya air kemasan. Di masjid ini misalnya kita mengisi air pakai tandon. Tandon 500 atau bahkan 1000. 1000 apa? 1000 mili. 1000 liter ya. Maaf, saya kurang paham itu. 1000 liter. Walaupun 1000 liter itu banyak, besar, pada akhirnya juga habis, dan kita akan mengisi kembali tandon kita itu. Jeding kita, kamar mandi kita, walaupun besar, ada waktunya dia akan habis, akan dikuras, kemudian diganti juga dengan air yang baru. Jamaah yang berbahagia, sama, kehidupan kita juga seperti itu. Walaupun sekarang kita ini masih muda, masih gagah, masih cantik, seperti yang saya katakan tadi, pada waktunya nanti kita akan selesai dengan dunia ini. Kita akan semakin tua. Tadi saya katakan kulitnya yang kenceng kemudian menjadi keriput. Rambutnya yang dulu hitam bagus, setiap minggu bahkan sering ke salon untuk supaya lebih ganteng begitu, kemudian dia menjadi beruban. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, habis. Sama sifatnya dengan air. Jamaah yang berbahagia, sesuatu yang sifatnya duniawi pada akhirnya akan habis. Uang, berapa rupiah setiap bulan kita dapat gaji? Kalau bapak ibu misalnya jadi pegawai negeri, golongannya 3C, 4 juta. Seperti saya ya, saya contohkan saja supaya saya mudah mengingatnya. 4 juta. Walaupun 4 juta, berapa hari habis? Mau 1 hari 2 hari bisa habis sesuai kebutuhan. Apalagi punya tanggungan di bank, ya kan? Sisa berapa? Bisa-bisa nggak nyampe 1 bulan berikutnya sudah habis, Bapak Ibu. Sesuatu yang sifatnya duniawi, uang yang kita cari setiap hari, dari pagi sampai sore kita ke kantor hanya mendapatkan gaji rutin 4 juta itu. 4 juta lebih dengan tunjangan-tunjangan, pada akhirnya habis uang. Umur juga
Tadi saya katakan, segagah-gagahnya kita sampai fitness, bodinya besar, gagah gitu, ya, pada saatnya dia akan menjadi lemah, apalagi kemudian sakit ya. Kalau usia sudah 40, apalagi 50, ya kan? Manusia modern sekarang kan mudah sakit itu. Ya. Kalau masih muda, semuanya bisa kita makan, ya kan? Sampai sering tanya di mana restoran yang paling lengkap gitu, ya kan? Menunya. Tapi kalau sudah usia 50 ke atas, bukan mana restoran yang paling lengkap, mana apotek yang paling lengkap gitu kan. Karena sudah penyakitan. Jamaah yang berbahagia, ini gambaran kita. Umur pun juga akan cepat habis. Jatah kita nggak banyak kalau kita mengikuti sabda Rasulullah itu. Umatnya Kanjeng Nabi itu kisarannya antara 60 sampai 70, atau bahkan bisa di bawah itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Sering saya sampaikan, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sittin, berada di antara 60 tahun ila sab'in, hingga 70 tahun. Tidak lama. Sekarang usia kita berapa? Saya 40 tahun. Berarti jatah saya berapa? 20 sampai 30 tahun kalau berdasarkan hadis ini. Jadi tidak lama masa saya akan habis. Seperti air tadi hampir habis di tandon. Kalau umur kita 50 tahun, berarti kita punya sisa umur berapa? 10 sampai 20 tahun. Apalagi yang umurnya sudah 60 tahun, masih belum ingat juga akan segera habis. Iya kan? Sisanya tinggal berapa? Sudah dapat bonus banyak. Harus bersyukur, harus lebih banyak, harus lebih rajin untuk beramal ibadah, beramal soleh. Jamaah yang berbahagia, umur kita yang sifatnya duniawi itu juga akan habis. Seperti air juga akan habis yang kita gunakan itu. Jabatan yang kita bangga-banggakan itu ada waktunya habis. Kalau ASN itu 60, sudah dianggap tidak produktif, dipensiunkan. Disuruh bersiap-siap untuk masa depan berikutnya. Negara sudah mencukupkan pengabdian kita di usia 60 tahun, dipensiunkan. Sudah habis masa kita, masa kejayaan kita. Kalau sudah umur 60 tahun, jabatan kita sudah nggak ada. Jamaah yang berbahagia, ini gambaran kehidupan kita di dunia, sama dengan air, sama-sama habis. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersiapkan masa depan berikutnya. Sebelum umur kita habis seperti air itu juga habis. Makanya seandainya diajak untuk berjamaah, diajak untuk mengaji, diajak untuk beramal ibadah, diajak untuk beramal soleh, mumpung masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, waktunya terbatas. Kemiripan yang ketiga antara air dengan kehidupan dunia itu adalah sama-sama basah. Nah ini ya, tadi bertanya-tanya, basahnya gimana Ustadz? Kita kalau masuk ke air dipastikan basah. Nyemplung ke kolam renang pasti basah. Risikonya kita basah karena kita memilih mandi di kolam renang. Nyemplung di pelabuhan Kalianget misalnya, basah. Buka kamar mandi, mau mandi, pasti kita sudah tahu risikonya. Kalau mau mandi, masuk kamar mandi pasti basah. Tidak ada ceritanya orang mandi itu nggak basah. Sama,
kehidupan dunia itu juga akan mirip dengan itu. Kalau kita berani hidup di dunia, berarti kita harus berani basah. Basah yang dimaksud dalam tafsir itu adalah, basah adalah mau menerima resiko, mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Kenapa? Karena kita sudah berani untuk hidup di dunia. Resikonya apa? Jangan takut menghadapi ujian dan cobaan. Apalagi mengaku dirinya beriman. Pasti dia akan mengalami banyak ujian, banyak cobaan-cobaan. Bahkan ditegaskan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan sungguh akan kami uji kamu itu bisyai'in minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dari rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kurang dana, kurang harta, berkurang hartanya, berkurang uangnya, wal anfusi, akan berkurang juga jiwanya, kesehatannya, dan yang terakhir wat thamarat, akan berkurang juga buah-buahan. Jamaah yang berbahagia, dalam ayat ini Allah menegaskan walanabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kamu itu bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Takut apa? Kita merasa takut apa sekarang? Kalau yang sudah sepuh takut mati, Ustadz. Makanya rajin ibadah, ya kan? Makanya rajin beramal soleh. Takut mati itu cobaan, ujian, apalagi sudah sepuh. Takut apa lagi? Takut sakit, Ustadz. Takut sakit. Jamaah yang berbahagia, itu juga cobaan. Takut apa lagi? Kalau kita orang tua, takut anak-anak kita misalnya masa depannya tidak seperti bapaknya ibunya yang jadi pejabat misalnya. Itu juga rasa takut. Itu juga ujian, cobaan juga. Takut tidak berubah, Ustadz. Setelah ini nanti penggantinya Pak Jokowi misalnya, takut ya, kemudian dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Itu rasa takut itu juga bagian dari cobaan-cobaan. Walju, takut lapar, sudah makan tadi malam, jelang subuh tadi sudah lapar misalnya. Makan nanti pagi, agak siang sudah lapar lagi. Itu juga cobaan. Jamaah yang berbahagia, wa naqsim minal amwal. Kemudian cobaan berikutnya, kita juga mungkin pernah mengalami berkurangnya harta kita, berkurangnya uang kita. Itu juga cobaan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, baru gajian dapat 2-3 hari, sudah sisa berapa? Khawatir nanti nggak nyampe ke bulan berikutnya, ya kan? Itu juga cobaan. Sejauh mana kita bisa menghadapi cobaan ini? Jamaah yang berbahagia, ini penting supaya kita tidak salah jalan menghadapi cobaan-cobaan ini. Rasulullah saja pernah mengalami cobaan terkait masalah wa naqsim minal amwal. Beliau pernah disebutkan dalam sebuah riwayat 3 purnama beliau itu makan air dengan kurma. Tidak ngepul dapurnya. Tidak ngepul maksudnya apa? Tidak ada yang bisa dimasak seperti kita setiap hari ya, masak mie, masak tempe, masak telur, masak ikan, masak daging, ya kan? Setiap hari kita lakukan itu. Rasulullah pernah 3 purnama itu tidak ngepul dapurnya, hanya makan, hanya minum air dengan kurma. Coba kalau itu terjadi sama kita 1 minggu saja, bisa nggak kita makan kurma sama air itu? Ya kan? Apakah ibu-ibu bisa seperti itu? Nggak bisa. Bisa-bisa pintunya ditutup ya. Karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jamaah yang berbahagia, ini juga cobaan kalau kita misalnya mengalami itu. Karena kita kan sadar
tidak selamanya rezeki kita itu lancar. Iya kan? Hari ini kita dapat uang banyak, besok bisa berkurang. Jamaah yang berbahagia, wal anfusi, cobaan kita juga bisa berupa tadi, ya, jiwa, berkurangnya kesehatan kita. Ya. Semakin hari semakin dekat kita dengan kurangnya jiwa itu. Ya. Saya katakan tadi, kita ini manusia modern, semuanya dimakan. Ya. Semuanya dimakan, apa saja kita makan setiap hari. Makanya wajar kalau misalnya usia 40 tahun itu sudah mulai banyak yang sakit. Ya. Coba bandingkan dengan orang tua kita yang dulu. Ya. Orang tua kita yang dulu, coba tanyakan, kenapa mereka itu walaupun sudah tua masih sehat, giginya saja mbah saya, ya, walaupun umurnya sudah 90 tahun, giginya itu masih utuh. Bandingkan dengan kita, 40 ini sudah habis di sini gigi saya itu. Coba, itu kenapa kok bisa terjadi? Pola hidup kita apa yang keliru dibandingkan dengan orang tua kita? Jamaah yang berbahagia, ini gambaran cobaan-cobaan kehidupan kita dunia. Oleh karena itu, antara kehidupan dengan cobaan ini seperti dua mata uang, dua sisi mata uang, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Berani hidup harus berani menghadapi ujian. Ya, kalau nggak berani menghadapi ujian, lebih baik nggak usah hidup. Jamaah yang berbahagia. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir, sebelum ditutup, yang terakhir, kemiripan air dengan kehidupan dunia itu adalah jangan berlebih-lebihan memanfaatnya, menggunakannya. Walaupun air itu enak, apalagi siang-siang panas-panas, kita haus begitu, ya. Tapi secukupnya saja kita minum, cukup 1 gelas, 2 gelas. Jangan 1 ember, Bapak Ibu. Bahaya. Walaupun kita ini haus, panas, ya kan, senang minum, ya. Jangan berlebih-lebihan, cukup segelas 2 gelas saja. Jangan kemudian, ya, karena dapat nasihat dari dokter harus banyak minum air, harus banyak minum air. Ya tapi jangan minum 1 ember. Ya, kalau minum 1 ember bisa mabuk kita itu. Ya. Sama, kita mandi juga begitu. Cukup air yang ada di kamar mandi kita yang kita pakai untuk mandi. Ya, tidak perlu setiap hari nyebur di pelabuhan Kalianget itu misalnya, ya karena pengen air yang banyak, ya kan, bisa tenggelam kita. Sama kehidupan dunia juga begitu. Kalau kita berlebih-lebihan kita bisa tenggelam, karena banyak orang yang tidak bisa lulus ketika diuji dengan kenikmatan dunia. Ya. Saya berkali-kali bilang, orang itu kalau diuji dengan kenikmatan dunia, banyak yang tidak sadar bahwa dirinya sedang diuji. Sebaliknya, kalau dia diuji dengan kesulitan, dengan kesedihan, ya, kesusahan, alarm kita langsung hidup, saya sedang diuji. Ditinggal oleh orang-orang tercinta, ya. Hidup miskin, gak punya apa-apa. Sadar dia bahwa diuji, lulus. Banyak yang sabar, banyak yang tabah, banyak yang semakin dekat kepada Allah, rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Ketika diuji dengan kesulitan, kesedihan, semakin dekat dia dengan Allah. Tapi kenapa ketika diuji dengan kenikmatan dunia kita tenggelam? Seperti kita tenggelam gara-gara nyebur ke air laut. Berlebihan kita menggunakan air itu. Banyak yang tidak lulus. Kan tidak ada ceritanya orang mengatakan saya diuji dengan gaji yang 10 juta gitu misalnya. Kan tidak ada itu orang yang bilang begitu. Saya diuji dengan banyaknya mobil, ada 5 unit mobil di depan rumah kita yang parkir. Kan tidak ada. Saya diuji dengan 5 rumah megah, 1 di Madura, di Sumeneb, 1 di Surabaya, 1 di Malang, 1 di Jakarta. Kan tidak ada. Pernah nggak dengar ada orang mengungkapkan sedang diuji dengan kenikmatan dunia yang saya sebutkan tadi? Itu nggak ada. Makanya banyak orang yang tidak lulus ujian ketika diuji dengan
kenikmatan dunia itu. Banyak orang yang tenggelam karena berlebih-lebihan. Tidak secukupnya dia menggunakan kenikmatan dunia itu. Nah, prinsip kita menggunakan kenikmatan dunia itu secukupnya saja. Ada lebihnya kita gunakan, kita manfaatkan untuk orang lain. Kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan. Cukuplah apa yang kita konsumsi, apa yang kita manfaatkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berlebih-lebihan. Khawatir kalau berlebih-lebihan kemudian kita menghalalkan segala cara. Tamak, rakus, rambu-rambu hukum-hukum agama, hukum-hukum negara nggak dipedulikan. Mumpung punya jabatan, punya banyak kewenangan, dia korupsi misalnya, iya kan? Nah, ini banyak orang yang tenggelam karena kenikmatan dunia. Karena terlalu banyak minum air, mabuk dia. Jamaah yang berbahagia, jabatan juga seperti itu. Ini terakhir, karena sebentar lagi banyak orang yang sedang mengejar jabatan. Tahun depan ini hitungannya tinggal beberapa bulan. Ujiannya berat Bapak Ibu. Iya, sekarang belum punya jabatan, kita itu bisa berpikir idealis, ya kan? Mengkritik pemerintah, mestinya begini, mestinya begitu, ya kan? Siapa yang menjamin nanti kalau sudah dapat jabatan Anda tetap dengan idealismenya itu? Ya. Alih-alih ingin melakukan perubahan menjadi lebih baik, jangan-jangan Anda sebaliknya nanti juga sama saja dengan mereka-mereka itu. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi jabatan ini juga dalam sejarahnya ya, mampu ya, menggoda manusia yang dulunya beriman, yang dulunya taat, iya kan? Yang dulunya sangat melayani dengan baik keluarganya, tetangganya, tetapi setelah dia dapat jabatan, ya, idealismenya menjadi hilang. Dulu bismillah melayani kapan saja dia siap. Ya, sekedar diundang acara tahlilan, misalnya acara selamatan, dia datang. Coba nanti kalau dia sudah jadi bupati, apakah dia bisa datang melayani? Setiap kita undang ke masjid, setiap kita undang ke maulid, belum tentu, karena dia sudah punya jabatan. Kita mau menemui saja pakai protokol loh Bapak Ibu. Ya, ngerti protokol? Katanya teman saya berguru itu, protokol itu kalau nggak perlu ya tokol katanya. Maksudnya harus ikut aturan, daftar dulu, mau bertamu kepada Pak Bupati gitu kan, nunggu dulu, antri 1 jam, bisa sampai 1 jam antrinya, ketemunya cuma 5 menit. Jamaah yang berbahagia, betapa jabatan itu bisa merubah kehidupan seseorang gitu. Makanya jangan sok pahlawan. Ia sebelum dia menjabat sangat idealis, pengen melayani kapan saja, di mana saja. Tapi setelah menjabat belum tentu Bapak Ibu. Dengan jabatannya itu ya, dia berat, dia mabuk. Seperti mabuk dia minum air terlalu banyak. Jamaah yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh pada pagi hari ini. Tidak banyak, diingat ada 4 sebelum ditutup ya. Kemiripan air dengan kehidupan dunia sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ini menurut tafsir Al-Qurtubi ya, itu ada 4. Yang pertama, sama-sama berubah. Yang kedua, sama-sama habis, pada akhirnya akan habis. Yang ketiga, sama-sama basah, sama-sama akan mendapatkan ujian dan cobaan. Yang terakhir, menggunakannya, memanfaatkannya jangan berlebih-lebihan, secukupnya saja ya, karena kita hidup di dunia juga tidak lama ya, sebaiknya kita siapkan lebih banyak bekal kita untuk kehidupan masa depan kita di akhirat. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup kuliah subuh kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.